seorang ya pernah menjadi istri yang ditelantarkan oleh suaminya dan juga anaknya 2 itu nggak dibiayai, nggak dinafkahin, kabur aja gitu ngilang nggak ada kabar. Ya ternyata punya kehidupan baru gitu dan ada ya gitulah gitu. Nah ini sekarang adalah tuntutan hukuman kamu kan sebenarnya kena 2 pasal ya. Satu pasal apa yang kamu ajukan adalah tentang pasal perlindungan anak. Penelantaran anak dan keluarga. Ancaman hukumannya sebetulnya berapa? Sebenarnya ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, tapi putusan jaksanya yang 3 tahun. Oke, ini bukan putusan jaksa, berarti itu namanya tuntutan diajukan oleh jaksa, begitu tuntutan. Kan ya. Jadi sebenarnya kena 2 pasal mantan bisa kamu masuk. Itu. Satu adalah tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya maksimal 5 tahun, denda maksimal 100 juta rupiah. Sementara untuk pasal PKDRT-nya, ancaman hukumannya maksimal 3 tahun dengan denda maksimal 15 juta rupiah. Tetapi pihak jaksa hanya mengajukan tuntutannya 1 tahun 3 bulan dan dendanya cuma 5.000 rupiah dan itu pun untuk negara gitu ya. Kamu sendiri melihat ya ada apa tahu bahwa tuntutan jaksanya seperti itu tuh apa yang jadi kekhawatiran kamu? Kaget sih, kecewa. Ya aku kan udah sejauh ini ya memperjuangkan hak aku sama anak-anak. Ternyata cuman dihargai sebegitunya gitu. Sebenarnya aku nggak masalah ya Kak tentang uangnya gitu. Mau yang 100 juta pun nanti buat negara pun, yang 15 juta pun enggak sama aku pun. Tapi dengan denda 5.000 ke negara dan 0 rupiah ke aku dan anak-anak, tuntutannya menurut aku itu nggak adil banget. Emang itu pasalnya undang-undangnya bunyinya begitu? Dendanya itu buat ke negara? Oh nggak tahu kalau itu. Iya. Kita jadi bertanya-tanya ya, kok aneh ya, sebenarnya kan ditelantarin siapa, kenapa dendanya dituntutnya untuk ke negara gitu. Itu juga yang menjadi kebingungan kamu kan? Iya, aku juga kan nggak terlalu paham hukum ya Kak, tapi kan aku juga cari tahu, belajar dan ya nggak fair aja sih. Nggak fair aja. Kamu bahkan membuka ada petisi juga yang kamu minta dukungan. Apa sih sebenarnya tujuan petisi kamu itu dan tuntutannya apa? Di situ aku bilang itu bukan hanya untuk aku tapi untuk jutaan perempuan dan anak-anak di luar sana yang mungkin juga mau berteriak sama kayak aku tapi nggak ada kesempatan gitu. Aku harapannya dengan kasus aku ini negara tuh bisa mempertimbangkan yang lebih adil untuk perempuan dan anak-anak sih gitu. Oke, untuk perempuan dan anak-anak. Iya, karena ini kan masalahnya bukan masalah uang seperti yang kamu bilang tadi ya. Terutama yang utama adalah masalah mental, di mana selama 2 tahun itu kamu nggak tahu apakah waktu itu suami kamu itu hidup atau enggak gitu ya. Ada ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian, status yang tidak jelas. Itu yang berat dan melihat anak-anak itu juga kehilangan sosok ayah gitu ya. Satu hal ya Kak, aku selalu tekanin KDRT itu bukan hanya kekerasan fisik. Jadi meskipun fisik aku baik-baik aja, tapi psikis aku sama anak-anak sangat terluka. Dan aku itu menikah secara sah agama dan negara dan menurut aku sudah sepantasnya aku menuntut hak aku. Bukan cuma artis Kak yang boleh menuntut hak-haknya, bukan cuma penguasa yang bisa klarifikasi, aku dan perempuan lain juga berhak. Kenapa kamu menekankan bukan cuma artis yang berhak? Ada apa? Apa yang kamu hadapi dari komentar-komentar orang ketika kamu memperjuangkan hak-hak kamu ini? Ya karena ya nggak semuanya suka sama aku, nggak semuanya pro ke aku gitu, tapi ada beberapa komentar dan beberapa orang yang aku kenal, aku kira baik, justru mengarahnya kayak ngapain sih menye-menye gitu. Ngapain sih menye-menye? Ngapain sih nangis-nangis gitu, kayak ya aku bukan nangisin dia, ini tuh bukan masalah tentang cinta lagi Kak. Bukan, ya. Ini harga diri aku gitu sebagai perempuan dan anak-anak aku itu hak anak-anak aku loh. Betul. Oke. Ini pada saat di pengadilan akhirnya kamu bisa bertatap muka ya dengan mantan suami. Oke. Dan dia akhirnya mengucapkan permintaan maaf seperti apa. Tapi permintaan maafnya pun gitu masih membuat kamu juga ada beberapa poin yang diucapkan yang membuat kamu juga tidak puas. Kita lihat yang berikut. Masih halus lembut loh kalau menurut aku ya. Apa yang bikin kamu kesel banget pada saat momen itu gitu? Ada statement apa yang membuat kamu? Itu kan sidang ketiga ya. Itu jadwalnya dia untuk memberi kesaksian. Ya dia gitu lah, masih berbohong. Dia tidak mengakui kesalahan. Dia mengakui kesalahannya sudah melantarkan. Apa kesalahannya? Oh, melantarkan anak. Iya, meninggalkan dia bilang kayak gitu. Tidak menafkahi, dia mengakui, tapi dia tidak berkata jujur. Dia bilang dia nggak selingkuh. Dia bilang dia melarat, sedangkan
Aku tahu dia punya 2 perempuan di Bali dan di Palembang, menghidupi 2 perempuan itu. Aku tahu dia punya aset di luar sana, aku tahu dia hura-hura di luar sana. Akhirnya aku baru tahu gitu. Sedangkan kami berjuang gitu sendiri di sini. Dan satu hal sih yang bikin aku memuncak, kayak dia bilang sama majelis hakim kalau dia merasa kesedihan aku ini selama kehilangan itu dikontenin sama aku gitu. Kayak aku nggak ngontenin aku loh Kak, yang korbannya jadi kamu jadi kayak seperti pelaku gitu ya. Playing victim, maksudnya aku yang selama ini nggak mau ini up di sosial media. Kenapa aku up sosial media? Karena kan qadarullah-nya viral karena kajian kan dulu. Kalau kamu nggak viralkan juga nggak ketemu kan itu orang, nggak jelas titiknya dia kemana, dan status kamu juga tetap digantung gitu. Terus dia nggak jelasin kenapa waktu digugat cerai dia nggak muncul? Dia bilang dia merasa belum pantas dan cukup untuk datang, untuk memberi nafkah. Aku nggak menuntut apa-apa loh Kak, cerai boy, bener-bener. Kamu nuntut juga nggak apa-apa. Ini tolong ya, tolong jangan dinormalisasi. Aku nggak apa-apa, nggak terima apa-apa dari, nggak bisa. Tanggung jawab penikah itu tanggung jawab suaminya, harus menafkahi keluarga. Kecuali nggak mampu. Jadi kalau perempuan bisa menafkahi anak-anaknya tanpa bantuan suami, itu alhamdulillah dari Allah. Tapi bukan sesuatu yang wajib. Catat itu, ya kan? Aku tetap tagih ini di akhirat. Tetap tagih ini di akhirat, lebih berat lagi. Oke, setelah ini ada Kenta. Kenta langsung deg-degan ya. Ini ibu-ibu ada marah kenapa? Kita mau tanya sama Kenta. Pertanyaan apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.